Shalom, selamat bertemu kembali saudara kekasih dalam Tuhan. Lewat kesempatan pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak saudara kekasih dalam Tuhan membahas beberapa hal. Akan ada mulai kesempatan ini sebuah seri yang ingin saya sampaikan kepada saudara kekasih dalam Tuhan, yaitu ada 10 hal yang orang Kristen harus ketahui. Sekali lagi saya ingin menghadirkan atau menyajikan 10 serial tentang 10 perkara yang harus diketahui oleh orang Kristen. Yang pertama dalam pertemuan kita ini, kita akan membahas yang pertama adalah bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Firman Tuhan yang akan saya kutip terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berbunyi sebagai berikut. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tuhan berkati. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya yang pertama kita adalah bait suci Tuhan. Dengan demikian, lewat ayat ini memastikan yang pertama, kita adalah tempat di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Artinya setiap orang Kristen itu merupakan satu pribadi di dalamnya, di mana ia adalah tempat di mana Tuhan bertata, Tuhan berdaulat, Tuhan tinggal di dalam orang itu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Tuhan yang maha besar, Tuhan yang tidak terbatas itu diam dan hadir dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu izinkan saya memaparkan beberapa hal yang membuktikan bahwa kita adalah bait suci. Cara bagaimana Tuhan hadir dalam kita, yang pertama dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Sekali lagi Kisah Rasul pertama ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun kepada orang-orang percaya. Roh Kudus akan turun ke dalam kehidupan orang-orang percaya itu kepada muridnya. Roh Kudus akan diam dalam kita, menyertai kita, memberdayakan kita untuk kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, menjadi saksi yang memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa dimulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa Roh Kudus diam dalam kita, bukti bahwa roh Tuhan diam dalam kita ditegaskan kembali di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa, kita bisa saja berdoa dengan cara kita berdoa mengutarakan hal yang kita inginkan, tetapi doa seperti itu tidak akan efektif. Doa seperti itu tidak akan sampai kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu agar doa kita menjadi efektif, Roh Kudus yang diam di dalam kita, dan sebagai bukti bahwa Roh Kudus ada dalam kita adalah apa? Ia turut bekerja sama di dalam kehidupan kita, yaitu dia berperan aktif dalam menolong kita untuk berdoa, sehingga doa kita yang semula tidak efektif, doa kita yang semula tidak punya kuasa, dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dengan hadirnya Roh Kudus diam yang tinggal dan diam di dalam kita, maka Roh Kudus itulah yang mengambil alih dan berdoa bagi kita. Demikian juga yang ketiga, ya, bukti bahwa Tuhan berdiam dalam diri kita, Tuhan menaungi kita adalah dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 13 dikatakan demikian. Filipi 2:13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi jelas di sini katakan karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Jadi Tuhanlah yang bekerja dalam diri kita. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sehingga olehnya apa? Di dalam kita Tuhan bekerja secara aktif untuk mendatangkan keselamatan, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kebahagiaan, dan semua itu dikerjakan menurut kerelaannya, dikerjakan menurut kehendaknya, menurut kerelaan dan kehendaknya. Sehingga olehnya Tuhan berperan secara aktif, bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Bisa dibayangkan alangkah bahagia
bahagia, alangkah indah, alangkah menakjubkannya kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang berdosa, dosa kita dihapuskan, dan sebagai manusia yang lemah dengan penuh dengan kekurangan, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan berdoa bagi dalam kita, bahkan Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebenaran, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan. Dan yang keempat adalah memastikan bahwasanya di dalam Roma pasal 6 ayat yang Roma 8 ayat 16 firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa roh Tuhan sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukti bahwa roh Tuhan ada dalam kita adalah dia memproklamirkan kita, menyatakan kita kepada diri kita dan kepada Bapa di surga bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau ketika roh Tuhan mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka pengakuan ini atau statement ini merupakan statement yang sangat berharga, yang sangat menakjubkan, bahwa kita diakui, diklaim oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita yang mengklaim sebagai anak Tuhan. Sebab kalau klaim atau pengakuan itu datang dari kita pribadi, belum tentu pengakuan itu diakui oleh Tuhan secara resmi. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang mengakuinya, nah maka kita, pengakuan Tuhan itu akan resmi dan sah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan alangkah menakjubkan, alangkah indahnya bahwasanya Tuhan yang diam dalam kita bukan hanya diam, bukan hanya menaungi, tetapi ia secara aktif memproklamirkan, menyatakan bahwa kita adalah Tuhan. Dan yang berikut, di dalam kita apa fungsi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, Roh Kudus yang diam dalam kita, bukan hanya sekedar diam, tetapi juga berkarya untuk menghasilkan buah-buah roh. Oleh karena itu izinkan saya mengutip Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh adalah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, rincian buah-buah roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 22-23 ini tidak mungkin bisa kita produksi dari diri kita sendiri, tidak mungkin kita hasilkan dengan sumber daya ada dalam diri kita. Kenapa? Karena dalam diri kita yang ada hanya sumber daya dosa, yang ada dalam diri kita ada kelemahan, yang ada dalam diri kita ada kekurangan. Tetapi ketika Roh Allah mengambil alih kekurangan kita, ketika Roh Allah mengambil alih kelemahan kita, ketika Roh Allah diam dalam kita dan berkuasa dalam hidup kita, mengendalikan hidup kita dan menata kehidupan kita, maka Roh Allah itu bekerja dengan kedaulatannya, bekerja dengan karyanya, menghadirkan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita, menghasilkan atau memproduksi buah-buah yang mustahil kita hasilkan, yaitu apa? Buah-buah roh, yaitu diantaranya adalah yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang semula kita tidak bisa mengasihi. Dengan hadirnya Roh Kudus dalam kita, maka Roh Kudus itulah yang menghasilkan kasih, menghasilkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang dikatakan bahwa inilah bukti yang dikatakan bahwa di dalam kita Roh Allah diam dan menghasilkan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi. Nah, yang berikut alasan yang kedua, kenapa Roh Kudus harus diam di dalam kita? Ada misi, ada tanggung jawab, ada maksud dan tujuannya Allah ingin hadirkan lewat kehidupan kita. Kenapa ia pilih untuk diam di dalam kita? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya memastikan bahwa kita ini manusia yang paling beruntung, makhluk yang paling bersukacita dan berbahagia. Oleh karena apa? Oleh karena dalam diri kita yang lemah, dalam diri kita yang penuh dengan kekurangan, dalam diri kita yang berdosa ini, Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan berkah dalam kehidupan kita, Tuhan berkenan memenuhi kita, bahkan Tuhan berkenan memproduksi perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya ada misi yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tujuannya dengan Roh Allah diam dalam kita adalah supaya Tuhan memanifestasikan kehadirannya lewat kehidupan kita, supaya orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kita yang ditata, diatur, dibangun sedemikian rupa. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana. Saya punya tanah kosong atau saya punya hutan belukar yang terbengkalai, yang tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika datang seorang arsitek, datang seorang insinyur, dia tahu persis apa yang harus dia kerjakan, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan.
Dia meminta kepada saya untuk mendapat otoritas untuk mengelola lahan yang saya miliki. Ketika saya beri otoritas kepada insinyur dan arsitek tadi untuk mengelola lahan saya, maka apa yang dia kerjakan? Dia rombak semuanya dan dia bangun sebuah gedung yang mewah, dia bangun, dia tata sedemikian rupa indah, sehingga apa? Semak belukar tadi berubah menjadi satu bangunan yang megah, bangunan yang indah, menjadi bangunan yang berharga, menjadi satu lokasi yang strategis dan diminati oleh banyak orang. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, izinkan saya mengatakan sekali lagi bahwa tujuan Tuhan menjadikan kita bait suci, tujuan Tuhan menjadikan kita baitnya, tujuan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memenuhi kita, adalah supaya Ia bisa menyatakan keilahiannya, menyatakan karakternya, menyatakan kekudusannya, menyatakan keagungan dan kebesarannya lewat kehidupan kita, lewat pribadi kita, sehingga lewat hati kita, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, Allah bisa memanifestasikan, menyatakan karyanya ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, izinkan saya mengutip Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan 11 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, kata Paulus. Kepada siapa? Kepada gereja Tuhan di Roma. Ini adalah perkataan Tuhan ditujukan kepada kita. Tetapi kita tidak lagi hidup dalam roh. Kenapa? Karena roh Tuhan sudah tidak. Kita tidak lagi hidup dalam daging. Kenapa? Karena roh Tuhan sudah hidup dalam kita. Roh Kudus Tuhan sudah memenuhi kita. Roh Tuhan sudah mengambil alih kendali hidup kita. Sebab jikalau kita dihuni oleh roh Allah, jikalau roh Tuhan diam dalam kita, maka kita adalah milik Tuhan. Sebab jikalau kita tidak memiliki roh Kristus, maka kita bukan milik Kristus. Ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus diam ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya. Ketika Kristus hidup dalam kita, ketika Kristus mengambil hidup kita, maka tubuh kita mati karena dosa. Tetapi roh yang adalah kehidupan itu menghidupi kita, sehingga kita tidak lagi hidup oleh karena hidup kita, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang baru, yaitu Kristus yang hidup di dalam kita. Ayat yang ke-11 Roma pasal 8 mengatakan, dan jika roh Dia yang membangkitkan Kristus diam di antara orang mati, diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan demikian, ketika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati itu diam di dalam kita, maka Ia yang sudah membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati itu akan juga menghidupkan tubuh kita yang fana oleh roh yang kudus itu yang diam di dalam kita. Dengan demikian, memang secara rohani kita sudah mati oleh karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi ketika roh yang membangkitkan Yesus dari antara mati itu diam di dalam kita, maka kehidupan Kristus itu pun juga ikut membangkitkan kita. Kehidupan Kristus, ya, roh yang menghidupkan Kristus dari antara mati itu juga menghidupkan kita, dan roh itu diam di dalam kita. Roh itu mengambil kehidupan kita. Roh itulah yang berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga olehnya apa? Roh itu yang menghasilkan buah-buah kekudusan, buah-buah kesucian. Roh itulah yang menghasilkan karya agung, karya mulia. Sehingga roh yang agung dan mulia itu merubah kita yang semula terbatas, merubah kita yang semula tidak bisa melakukan perkara-perkara surgawi, menjadikan kita bisa melakukan perkara-perkara surgawi. Sebagai contoh yang bisa kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana roh Tuhan bekerja dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Dia adalah seorang nelayan, dia adalah seorang biasa-biasa saja. Ketika roh Tuhan dia menaungi dia dalam Kisah Rasul pasal ketiga, ketika ia akan masuk ke dalam bait suci dan akan berdoa untuk melakukan tradisi, melakukan kebiasaannya, melakukan tradisi, yaitu berdoa kepada Tuhan, ia dihadang oleh seorang pengemis yang lumpuh yang setiap hari duduk di pintu gerbang bait suci hanya untuk mengharapkan sedekah. Dan ketika Petrus lewat, pria orang itu minta sedekah Petrus. Apa yang Petrus katakan? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya apa? Yang aku punya dalam nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Dan oleh karena kuasa Allah yang diam dalam Petrus,
maka seketika juga orang yang sudah lumpuh sejak kandungan itu bisa berdiri dan bisa melompat-lompat. Nah, perbuatan-perbuatan besar yang bisa dikerjakan oleh Roh Allah yang diam di dalam orang yang dinaungi Roh Allah. Demikian pula Roh Tuhan ingin menaungi kita, dan Tuhan ingin kita juga melakukan perkara yang besar. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, maka ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan lebih besar yang aku lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukurlah kita karena Roh Tuhan diam dalam kita, Roh Tuhan bekerja dalam kita, dan Tuhan ingin kita melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan surgawi, pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya lewat kita Tuhan dikenal, supaya lewat kita Yesus dikenal, supaya lewat kita Tuhan dimasyhurkan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadikan kita bait kudusnya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa engkau adalah bait Allah, ketahuilah bahwa Anda adalah bait Tuhan, di mana Roh Tuhan diam di dalam Anda, dan Tuhan ingin melakukan perkara yang besar, perkara yang luar biasa lewat kehidupan saudara. Dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir, setiap orang Kristen adalah bait suci, adalah rumah di mana Tuhan bertata, rumah di mana Tuhan diam, rumah di mana Tuhan huni. Nah, di mana Tuhan bertata, di mana Tuhan berdaulat, maka di tempat itu ada pujian, ada penyembahan. Ya. Di dalam bait suci adalah tempat di mana pujian dan penyembahan ditujukan kepada Tuhan. Oleh karena itu izinkan saya mengutip Roma 12 ayat yang ke-12. Ayat yang 1 dan ayat yang kedua, Roma 12 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada dan yang sempurna. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, ketika tubuh kita menjadi bait Allah, ketika diri kita menjadi bait suci, ketika diri kita menjadi tempat di mana Roh Tuhan diam, maka tubuh kita harus menjadi tempat di mana pujian dan penyembahan dan keagungan ditujukan kepada Tuhan. Dengan demikian, tutur kata kita harus menjadi ekspresi yang bernama pujian dan penyembahan kepada Tuhan, sehingga hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kita jadikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, seperti nasihat Paulus yang saya kutip dari Roma 12 ayat yang pertama, sekali lagi saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Diri kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Tuhan menetapkan ketetapan yang tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena persembahan-persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan itu harus memiliki 3 kriteria utama. Kriteria yang utama yang pertama adalah persembahan itu harus hidup. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mempersembahkan sebagai tubuh kita sebagai persembahan hidup? Kenapa? Karena kita sudah mati oleh karena dosa kita. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 dengan jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Sehingga olehnya apa? Ganjaran atas dosa yang kita berbuat, kita sudah mati. Tetapi kita harus mempersembahkan tubuh ini kepada Allah sebagai persembahan hidup. Bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Darah Yesus yang menguduskan kita, darah Yesus yang telah menyucikan kita, itulah yang menjadikan kita bisa mempersembahkan diri ini sebagai persembahan hidup, yang hidup dan berkenan dan kudus kepada Tuhan. Ya. Sehingga ketika tubuh kita dinaungi oleh Tuhan, ketika Tuhan diam dalam kita, maka kita harus mempersembahkan hidup ini bukan lagi untuk
diri kita sendiri, tapi tubuh kita ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup ini harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup dalam arti hidup kita tidak lagi untuk diri kita, tapi hidup kita untuk Tuhan. Yang kedua, persembahan itu kudus. Kudus itu artinya apa? Dipisahkan dari gaya hidup duniawi, dipisahkan dari kenajisan, dipisahkan dari segala dosa, dipisahkan dari segala aib dan celah, sehingga hidup kita hanya dipersembahkan untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang berkenan artinya yang dapat diterima, yang layak, dan yang buat Tuhan senang, yang buat Tuhan berbahagia, Tuhan mau menerimanya. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai semua itu diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Sudah berkasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan adanya transformasi dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengatakan jangan kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah pembaharuan budimu, Tuhan menuntut dari kita adanya transformasi, adanya suatu perubahan, adanya suatu metamorfosa. Nah, karena itu kata berubahlah oleh ini diterjemahkan di kata metamorfosa artinya adalah perubahan yang radikal. Perubahan yang radikal ini izinkan saya berikan sebuah ilustrasi tentang ulat bulu. Ya, ulat bulu itu adalah seekor binatang yang dipersiapkan untuk menjadi seekor kupu-kupu. Nah, ulat bulu menyelimuti dirinya dengan bulu-bulu yang berpisah sehingga tidak bisa disentuh, dan itu sangat membahayakan bagi predatornya. Setiap predator yang memakan ulat bulu pasti akan mati atau pasti akan mengalami musibah. Oleh karena apa? Oleh karena ulat bulu tadi menyelimuti tubuhnya dengan bulu agar tidak disentuh, agar tidak dicelakai, agar terlindungi dari musuh-musuhnya. Demikian juga kita, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum Tuhan menaungi hidup kita, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi kita, hidup kita menyelimuti diri kita dengan egoisme, kita menyelimuti diri kita dengan keangkuhan, dengan arogansi, dengan sombong dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya karena kita tidak mau dicelakai orang lain, kita tidak mau dirugikan orang lain, kita tidak mau disakiti orang lain. Tujuannya apa? Kita lebih baik kita yang merugikan daripada kita dirugikan, lebih baik kita mencelakai daripada kita celakai. Kita hanya memikirkan segala sesuatu tentang diri kita, dan diri kita, sampai pada akhirnya kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memilih kita. Tuhan menjadikan kita ciptaan baru. Ketika kita dipilih Tuhan, kita didaur ulang, dijadikan ciptaan baru, kita ditransformasi oleh Tuhan, kita mengalami apa yang namanya metamorfosa. Kita mengalami kematian bersama dengan Kristus melalui sakramen baptisan, kemudian kita menjadi ciptaan baru, kita dilahirkan kembali dalam Roh Kudus, dan baru kita mengalami kematian. Setelah kita mengalami kematian, proses dari menerima Yesus, kemudian kita mengalami kematian, mengalami kelahiran baru kita menjadi ciptaan baru, seperti dikatakan dalam Roma, dalam 2 Korintus 5:17 yang mengatakan bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita tidak lagi menjadi seekor ulat bulu yang berbisa, tetapi setelah mengalami transformasi, setelah mengalami perubahan, setelah mengalami metamorfosa, kita meninggalkan manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru. Kita menjadi rupa Kristus, sehingga tutur kata kita menjadi baru, perkataan kita menjadi baru, kita menjadi pribadi yang punya kasih, punya damai sejahtera, punya kelemah lembutan, punya kesabaran, dan selanjutnya kita bisa menghasilkan buah-buah roh karena Kristus diam dalam kita, karena kita sudah ditransformasi. Sehingga ini apa? Kita bisa mengalami pembaruan budi dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Semua itu bisa terjadi bukan karena karya kita, bukan karena usaha kita, bukan perbuatan kita, tapi karena Roh Allah yang dalam kandung di dalam kita. Oleh karena itu, ketahuilah, sekali lagi ketahuilah bahwa kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Tuhan diam di dalam kita. Dan tujuan
Tuhan di dalam diri kita, Tuhan diam dalam kita adalah supaya kita ditransformasi, supaya kita mengalami metamorfosa, mengalami perubahan yang radikal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kenapa kita dipilih Tuhan untuk menjadi bait suci Tuhan? Yaitu Tuhan menjadikan kita bait sucinya supaya kita dipisahkan dari dunia yang berdosa, supaya kita dipilah atau dipisahkan dari dunia yang najis, supaya apa? Supaya kita mempersembahkan hidup kita, mengabdikan hidup kita di dalam kekudusan dan kesucian untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita harus meninggalkan semua yang namanya pemujaan berhala, kemudian yang namanya keserakahan, yang namanya kemabukan, yang namanya foya-foya dan sebagainya. Tetapi sebagainya kita menjadi orang-orang yang beriman pada Tuhan. Izinkan saya mengutip 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dulu kita bodoh, dulu kita najis, dulu kita bercela. Sebelum kita dalam Kristus kita dikuasai oleh dosa, sebelum dalam Kristus kita dikuasai oleh kenajisan, sebelum dalam Kristus kita seperti ulat bulu yang diselimuti dirinya dengan bulu-bulu yang berbisa. Kita diselimuti dengan kenajisan, kita diselimuti dengan aib, kita telanjang tanpa kemuliaan Tuhan. Tetapi setelah dalam Kristus, semua itu harus kita tanggalkan. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia kepada kehendak Tuhan. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jangan turuti hawa nafsu ketika kita masih hidup dalam kenajisan. Jangan turuti hawa nafsu bejat, hawa nafsu bobrok, hawa nafsu yang menjijikkan ketika kita belum lahir baru, ketika kita belum menjadi anak-anak Allah, ketika kita belum dinaungi Roh Kudus. Sekarang kita sudah dinaungi Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita pun harus menyelaraskan diri dengan Roh Kudus yang menaungi kita. Oleh karena itu ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi kudus dalam kita najis, kita aib dan bercela? Bukankah kita sudah diubah menjadi ciptaan baru? Bukankah kita sudah dimetamorfosa, kita sudah ditransformasi oleh Tuhan? Sehingga ketika kita sudah ditransformasi, ketika kita sudah dimetamorfosa oleh Tuhan, diproses menjadi ciptaan baru, kita sudah dibasuh dengan darah Yesus, sehingga kita yang semula najis menjadi kudus. Kudus bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi kudus oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, reputasi harus kita jaga, harus kita pelihara. Oleh karena itulah Rasul Petrus mengingatkan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, seperti ada tertulis, sebab ya ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan menghendaki agar kita kudus sebab Dia adalah kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-15 yang berbunyi sebagai berikut. Mazmur 15 ayat 1 mengatakan begini. Mazmur Daud, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Pertanyaan ini diajukan oleh Daud kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Tuhan, siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tuhan, siapakah yang boleh diam di baitmu yang kudus? Jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan ada beberapa kriteria untuk bisa diam di rumah Tuhan yang kudus. Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah, yang
dengan lidahnya yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina kepada yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang melakukan demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, semua itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kudus. Orang yang najis, orang berdosa tidak bisa melakukan semua ini. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena kita yang semula tidak mampu melakukan apa yang tidak bercela, yang semula kita tidak mampu melakukan apa yang adil, yang semula kita tidak mampu mengatakan kebenaran dari segala hati, berkat kehadiran Kristus, berkat kehadiran Tuhan, berkat Roh Kudus yang menaungi kita, berkat Roh Kudus yang diam dalam kita, maka Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah kelemah lembutan, damai sejahtera, kasih, dan selanjutnya. Yang semula kita hobi menyebarkan fitnah, yang semula kita tidak bisa mampu berbuat baik, yang kita bisa lakukan hanya perbuatan jahat, dengan Roh Kudus menaungi kita, dengan Roh Kudus hidup dalam kita, dengan Roh Kudus mengambil alih kendali hidup kita, maka kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar, bahkan diizinkan untuk diam di rumah Tuhan, untuk diam bersama Tuhan dan menikmati bait Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita lewat kesempatan ini, izinkan saya mengingatkan satu perkara penting. Ketahuilah bahwa tubuhmu adalah baitku suci. Ketahuilah bahwa Roh Tuhan diam dalam kamu. Ketahuilah bahwa Tuhan diam dalam engkau, menaungi engkau, berkaya dalam kehidupanmu. Karena itu jagalah kekudusanmu, jagalah kesucianmu. Jadi dalam kesempatan yang pertama ini, lewat seri 10 perkara yang harus kita ketahui sebagai Kristen, yaitu hal pertama yang harus kita ketahui bahwa kita adalah bait suci Tuhan. Tuhan berkati. Sampai bertemu kembali pada serial yang berikutnya, yaitu serial 10 perkara yang orang Kristen harus ketahui. Apakah itu? Nantikan, ikuti terus program ini dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup baru, selamat hidup dalam kekudusan, selamat melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.